Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Alda Putra dengan NIM 422 31064 dari program studi teknik robotika kelas C pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan pipeline machine learning untuk klasifikasi huruf tulisan tangan MNIST menggunakan Hawk, Feature Extraction, dan SVM dengan Grid Search. Oke, selanjutnya di tahap awal itu yaitu import semua library yang dibutuhkan. Mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Hawk, dari Schemats, dan SVM, plus ditambah eh, matrix dari sklearn. Alasannya masing-masing punya peran spesifik, mulai dari NumPy untuk komputasi array, Pandas untuk baca CSV, Schemac untuk ekstraksi fitur Hawk, sklearn untuk model SVM dan evaluasi. Jadi outputnya setelah di run yaitu semua library berhasil diimport. Artinya environment siap, tidak ada library error atau konflik. Selanjutnya di tahap 1A yaitu membaca dataset MNIST-Letter. Fungsi yang dipakai yaitu pd read CSV, MNIST-Letter, trend CSV, header none. Membaca dataset file CSV. Alasan pakai header none karena file CSV tidak punya baris judul, baris pertama langsung isi data. Kolom 0 sama dengan label huruf 1 sampai 26, kolom 1 sampai 784 itu nilai pixel gambar 28 kali 28. Setelah di run, outputnya seperti yang ditampilkan, yaitu 88.800 sampel dengan kolom 785, yaitu satu label ditambah 784 pixel. Distribusi kelas ditampilkan untuk cek apakah data seimbang atau tidak. Selanjutnya di tahap 1B yaitu balancing atau sampling dataset. Fungsi dia ambil 100 sampel acak dari tiap kelas pakai huruf grup sampel n sama dengan 100. Alasannya dataset tidak seimbang karena ada huruf yang lebih banyak sampelnya. Kalau langsung dipakai, model akan bias ke huruf yang banyak. Dengan ambil 100 per kelas, semua huruf diperlakukan setara. Jadi outputnya 2600,785, yaitu huruf 26 dikali 100 sampel sama dengan 2600. Total distribusi sudah rata. Selanjutnya di tahap 1C yaitu pisah label dan pixel. Fungsi yang dipakai yaitu labels sama dengan df balance, ilogs 0 untuk label pixel, df balance ilog 1 untuk pixel. Alasannya model butuh dua input terpisah, X fitur pixel dan Y label target. Pakai ilog karena kolom tidak punya nama header none, jadi akses berdasarkan posisi. Output labels 2600 dan pixel 2600,784. Data siap diproses ke tahap berikutnya. Selanjutnya di tahap 1D, reshape dan perbaikan orientasi. Fungsi yang dipakai yaitu image.reshape 28,28 lalu .t transpose. Alasannya pixel disimpan sebagai vektor 784 angka untuk dikembalikan ke bentuk gambar. 28 kali 28 transpose diperlukan karena MNIST menyimpan data dalam format kolom sampai utama, sehingga tanpa transpose gambar huruf akan muncul terbalik atau miring. Jadi outputnya 2600,28,28 yang artinya 2600 gambar siap divisualisasikan. Plot huruf A sampai Z membuktikan orientasi sudah benar, huruf terbaca normal. Selanjutnya di tahap ekstrak fitur Hawk, fungsi Hawk image i orientation sama dengan 9 pixel per sel, 7,7 cel per blok, 2,2 untuk tiap gambar. Alasan Hawk menangkap pola tepi dan bentuk huruf tahan terhadap variasi pencahayaan lebih efisien dan raw pixel. 784 pixel dikompresi menjadi 324 fitur. Parameter per sel 7,7 dipilih agar cocok dengan ukuran gambar 28 kali 28 menghasilkan 4 kali 4 sel sampai 9 blok sampai 324 fitur. Outputnya X sama dengan 2600,324. Setiap gambar dipresentasikan 320 angka. Visualisasi Hawk
menampilkan peta tepi yang menggambarkan kontur bentuk huruf. Oke, selanjutnya adalah split dataset classification. Fungsi yang dipakai yaitu trend test split x, y, test size sama dengan 0,2, random stats random stats sama dengan random stats, stratify sama dengan y. Alasannya dibagi menjadi 80%, training 20%. Testing stratify sama dengan y penting agar proporsi tiap huruf seimbang di kedua subtest. Tanpa ini bisa ada huruf yang tidak terwakili di test set. Outputnya training 2000 sampel dan testing 520 sampel set untuk proses training evaluasi yang fair. Selanjutnya di tahap grid search cross validation untuk SVM. Fungsi yang dipakai yaitu grid search CV, SCV, param grid CV sama dengan 5, and job sama dengan 1, dengan kombinasi kernel, komasi, dan gamma. Alasan daripada tebak-tebakan hypermeter manual, grid search mencoba semua kombinasi search otomatis 2 kernel kali 3 nilai C kali 2 gamma sama dengan 12 kombinasi masing-masing diuji 5 volt CV sama dengan 60 model dilatih, ends job sama dengan 1, pakai semua core CPU agar lebih cepat. Output base param sama dengan kombinasi hyperparameter terbaik yang ditemukan secara otomatis beserta akurasi CV-nya. Selanjutnya di tahap 4 prediksi dengan model terbaik. Fungsi yang dipakai yaitu base model, grid research, base estimator, y pred sama dengan base model, predik x sama dengan tes. Alasannya langsung ambil model terbaik dari hasil grid search yang sudah dilatih, tidak perlu latih ulang, prediksi dijalankan dengan testing yang belum pernah dilatih model. Outputnya array 520 prediksi label huruf 1-26 siap dibandingkan dengan label asli. Selanjutnya di tahap 4B menampilkan metrik evaluasi. Fungsi yang dipakai akurasi, precision, presale, dan F1. Alasannya, 4 metrik saling melengkapi: akurasi ukur kebenaran total, precision ukur kecepatan, recall ukur kelengkapan, F1 menyimbangkan keduanya, makro artinya semua 26 huruf diperlakukan setara. Jadi, outputnya nilai persentase tiap metrik classification report per huruf terlihat huruf mana yang mudah dan mana yang sering salah diprediksi. Selanjutnya di tahap 4C confusion matrix, yaitu fungsi yang dipakai confusion matrix dan SNS heatmap dengan label A sampai Z. Alasannya, heatmap 26x26 memperlihatkan pola kesalahan model secara visual, huruf mana yang sering tertukar, biasanya yang bentuknya mirip seperti I atau L atau O atau Q. Outputnya yaitu diagonal terang prediksi sama dengan benar. Warna di luar diagonal kesalahan, semakin semakin bersih diagonal semakin bagus modelnya. Oke, itu tadi penjelasan lengkap pipeline machine learning klasifikasi huruf MNIST dari baca data, balancing, extract fitur hook, training SVM dengan grid research sampai evaluasi. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.